Ya, shalom. Ya, shalom. Wah, saya melihat di sana banyak sekali. Ya, hari ini saya akan berbagi tentang sebuah hal yang perlu dan penting untuk kita semua bisa berjalan bersama dengan Yesus. Karena kalau kita berjalan bersama-sama dengan orang, begitu ya. Kalau kita tidak mempunyai fokus yang benar, maka kita mungkin akan, dalam tanda kutip ya, tidak merasa bahwa dia itu ada bersama dengan kita. Mungkin kalau lagi jalan di mall, lagi fokus ke window shopping, wah lagi asik gitu, kemudian tiba-tiba gandeng yang di sebelahnya, dan yang di sebelahnya ternyata bukan istrinya atau bukan suaminya, tapi Pak Satpam. Karena fokus kita sudah mulai teralih ke window shoppingnya. Istrinya hilang, nggak tahu kemana gitu ya. Ya tiba-tiba aja tagihan kartu kreditnya membengkak. Ya, jadi kalau teman-teman mau download materi saya, itu ada QR-nya, silakan bisa di-scan. Saya tak minggir dulu. Ya, jadi hari ini saya akan sampaikan tentang selah. Selah adalah bahasa Ibrani yang diartikan dalam banyak sekali arti, dalam banyak konteks. Tetapi konteks yang saya mau ambil hari ini adalah tentang bagaimana selah itu berhenti dan kemudian melakukan kalibrasi ulang kepada Yesus. Bagaimana kita seharusnya kemudian mempunyai waktu-waktu yang secara intensional kita siapkan untuk kita melakukan ini. Selah. Kenapa hal ini penting? Sudah selesai downloadnya? Oke, jadi yang pertama ketika saya mulai merenungkan hal ini, ada sebuah ayat, ada dua buah ayat yang tertulis di dalam Mazmur 46 ayat 10 dan 11. Ayat 11-12 di kitab Alkitab yang tertulis gitu ya, yang terprint. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Saya ulangi, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Dan diakhiri dengan kata-kata selah. Pause dulu, rethink, praise him. Dan ayo kita mulai mengaplikasikan hal ini. Ayat yang tertulis di situ, diamlah dan ketahuilah. Ada dua hal yang akan seperti dua mata uang. Anda nggak akan bisa mengetahui atau mengenal Tuhan, acknowledge. Bahasa asli yang dipakai adalah acknowledge. Acknowledge artinya ya di depan ada sesuatu dan kita acknowledge, yes, ya itu benar gitu ya. Itu Tuhan. Tanpa kita diam. Ada sebuah hal yang tiba-tiba saya rasakan bahwa ya kita perlu untuk belajar berdiam. Karena manusia modern susah untuk diam. Nanti saya akan sedikit jelaskan kenapa kok seperti itu. Di bagian kalau Bapak Ibu Saudara baca sepanjang pasal 46, di situ dengan sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan itu gunung batuku, perlindunganku ialah Allah dan lain sebagainya. Walaupun bumi-bumi bergoncang, langit bumi, semuanya kacau. Dan kemudian ayat 10, penulis Mazmur Bani Korah menuliskan, diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Di tengah segala macam goncangan, turbulensi, nggak tahu apapun juga, kita perlu untuk berdiam dan kemudian mengetahui bahwa ada Allah yang menyertai kita. Ayat 12, ayat 11 di situ katakan Tuhan semesta alam menyertai kita. Bukankah itu luar biasa, saudara? Amin. Kalau Anda jalan bersama dengan Pak Presiden, Pak Jokowi gitu ya. Misalkan, ya sekarang kan masih Pak Jokowi gitu ya. Gak tahu nanti setelah pengumuman nanti jadinya siapa gitu. Tapi ketika Anda jalan sama, ya kamu diajak gitu ya. Kita diajak jalan sama Pak Jokowi, maka tenang. Pas pampres ada di mana-mana. Dan dikit-dikit Anda dikasih sepeda gitu. Wah, happy. Semuanya aman gitu kan.
Tapi bagaimana sih caranya supaya kita ini bisa tenang, diam. Saya menyederhanakan kata-kata Selah dengan kata-kata ini, saat teduh. Ini merupakan sebuah hal yang saya nggak tahu ya, cuman saya merasa bahwa hari-hari ini kita perlu dengungkan lagi gitu loh. Saat teduh nggak hanya sekedar kita baca, belajar, belajar Alkitab dengan saat teduh itu adalah dua hal yang harusnya terpisah. Anda belajar berarti Anda mengaktifkan segi pikiran Anda untuk Anda meneliti. Aktif sekali pikirannya. Tapi ketika saat teduh, justru pikiran harus diteduhkan. Semuanya harus ditenangkan. Dan kita membiarkan Tuhan yang berbicara. Jadi kalau saya pribadi memisahkan hal itu antara Bible study, saya ini orangnya suka belajar. Apapun saya coba pelajari. Gitu ya. Tapi dengan waktu teduh berbeda. Waktu teduh itu saya cuma biasanya diem aja. Diam dan tiba-tiba terasa ada yang menetes. Air mata maksudnya, bukan air liur. Gitu. Kalau air liur bahaya. Tiba-tiba bablas sampai pagi gitu. Nah, tapi saya menemukan bahwa itu adalah kualitas yang sangat jarang kita bisa temui hari-hari ini. Karena apa? Karena begini, manusia modern akan selalu mengalami yang namanya kesibukan. Kita akan sangat sibuk. Bahkan mungkin kita berpikir bahwa 24 jam dalam waktu kita itu rasanya enggak cukup gitu ya. Kesibukan gitu. Dan di Yesaya 30 ayat 15 bagian B dan 16 di bagian A-nya itu dikatakan bahwa dengan tinggal tenang dan bertobat terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan, kamu males, justru kamu nggak mau diem karena apa? Karena kamu berkata, kami mau naik kuda, lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Kita sering mengejar sesuatu dan kemudian kita tersibukkan dengan hal itu. Bahkan kesibukan bukan hanya bicara tentang aktivitas. Tapi pikiran kita seringkali jauh lebih sibuk dibanding aktivitas kita. Anda diem aja overthinking. Gitu ya. Dari sekian banyak mata yang memandang saya, pasti ada pikiran ngomong, oh iki lapo sih. Bengok-bengok nang ngarep gitu kan. Selalu pikiran kita tanpa kita sadari akan berjalan, apalagi kalau secara profil pribadi Anda itu orang yang cermat. Melihat sesuatu aja bisa Anda kembangkan sampai panjang sekali, dalam sekali. Udah cermat dominan. Kemana-mana pikirannya. Dan pikiran yang tidak sound mind, itu yang seringkali membuat kita tidak bisa menjadi teduh. Dan kita nggak bisa mengalami Tuhan. Dan kita kemudian kehilangan waktu di mana kita ini bisa benar-benar tenang. Kesibukan. Dan ini adalah salah satu strateginya si jahat, iblis. Kalau iblis nggak bisa buat Anda murtad, dia akan buat Anda sibuk sekali. Supaya Anda nggak peduli dengan sekelilingnya, Anda nggak peduli dengan apa yang Tuhan mau. Dia akan bikin Anda busy. B-U-S-Y. Being under Satan yard. Anda akan terus ada di dalam lingkungannya dia. Terus menerus dipaksa untuk nggak usah mikir yang lain. Mikir yang ini aja. Dan akhirnya lewat semuanya. Kesibukan. Dan yang kedua yang menyebabkan kita kehilangan waktu teduh Selah adalah distraction. Kita nggak bisa belajar terfokus benar-benar kepada apa yang Tuhan mau. Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dalam versi yang lain Amplified NIV dikatakan fix our eyes on Jesus. Kita harus mulai belajar merenungkan, kita belajar berdiam. Untuk apa? Kita kalibrasi fokusnya lagi kepada Yesus. Apa yang buat
Apa yang buat Yesus senang? Apa yang menyenangkan Yesus? Apa yang hari-hari ini mau untuk Yesus kerjakan bersama dengan saya? Apa yang mau Yesus saya kerjakan bersama dengan Yesus? Apa yang saya harus kerjakan ketika saya ada di komunitas? Apa yang harus saya kerjakan? Tuhan Yesus mau saya ngerjakan apa ketika saya ngalamin ini dan lain sebagainya. Dan seringkali itu terdistraksi. Dan manusia modern adalah manusia yang sangat penuh dengan distraction. Bahkan ada sebuah penelitian yang sampai sekarang masih menjadi sebuah perdebatan gitu ya. Dari Microsoft pernah merilis bahwa konsentrasi manusia modern Gen Z ke atas gitu ya. Itu rata-rata mereka bisa benar-benar diem. Itu cuma 8 second. Sudah semakin turun. Saya dulu pernah ngajar dan saya pernah melakukan sebuah tes. Saya kasih soal yang kalau saya mikir aja, wah ini bisa selesai dalam waktu sekian menit. Misalkan 20 menit, 30 menit. Dan akhirnya kemudian terakhir ya itu hanya soal yang harusnya bisa dikerjakan dalam waktu 5 menit. Molor jadi 30 menit. Jadi concentration span kita, waktu kita bisa berkonsentrasi penuh, semakin hari semakin pendek. Kenapa? Distraksi. Apa sih yang bikin kita distraksi? Nih, ya bagian di ini. Not so fun fact. Kalau Anda download di PDF yang saya share, itu ada yang lebih detail lagi. Tapi ini sebuah penelitian menyebutkan bahwa hal yang membuat kita selalu terdistraksi, salah satunya salah 4 yang ditulis di sini, itu adalah nih 69% melakukan checking HP 5 menit pertama waktu bangun tidur. Bangun tidur, ya alasannya sih matiin alarm gitu kan. Oh ya alarmnya dimatiin. Tapi habis alarmnya dimatiin digeser dari atas ke bawah. Srit. 1, 2, 3. Waduh ini ngapain aja sih. Tanpa sadar itu kemudian membuat kita akhirnya ya udah scrolling lagi gitu ya. 69%. Ya apakah Anda termasuk yang 31%-nya atau yang di mana gitu ya. 87% masih menggunakan HP 1 jam sebelum tidur. Dan ini saya dulu juga termasuk di yang nomor 3. 58% pemilik smartphone mengaku mau membatasi penggunaannya tapi hanya 41% yang berhasil. Saya termasuk di 58 yang ingin mencoba mengurangi. Dan kemudian saya gagal. Ada banyak sekali saya gagal. Salah satunya ya udah, saya agak sedikit tertib. Pokoknya yang saya izinkan notifikasi masuk di handphone saya ya hanya beberapa aplikasi, enggak semuanya gitu ya. Dan rata-rata screen time 2 jam 51 menit, rata-rata swipe, tap, klik sebanyak 2.617 per day. Dan ini salah satu yang membuat distraksi paling besar hari-hari ini. Ketika kita nggak bisa fokus, sehingga akhirnya kita nggak bisa fokus. Fokus span kita jadi pendek sekali. Karena ketika Anda membaca notif, di otak Anda itu ngerilis dopamin. Ding, wih, notif. Dan tanpa sadar, itu akan terus-menerus butuh dirangsang dengan notifikasi terus-menerus. Berdoa, centing, dilirik, sudah makan belum? Wih, ada yang perhatian, waktu dibuka, promo Grab. Dan ya kita harus, ya kita harus jujur lah. Bahwa manusia modern hari-hari ini kita selalu memegang handphone di tangan gitu ya. Saya pernah bagikan di Komsel ya, kita ini kayak cyborg gitu loh. Kalau cyborg dulu kan kita berpikirnya IC, chipnya ditanam di otak gitu ya. Sehingga kita berpikir berdasarkan IC-nya, chipnya itu. Oh enggak, sekarang itu lebih modern. Enggak perlu ditanam di dalam otak. Cukup dipegang di tangan sehingga semuanya keputusan kita bahkan hampir tersaring, terfilter dari ini.
screen yang 6, sekian inci gitu loh. Dan distraksi inilah kemudian membuat kita kehilangan sela. Sehingga apa yang menyebabkan terjadi dalam diri kita, kita kehilangan kekuatan. Secara genetika, kita membutuhkan rest, waktu khusus untuk berdiam. Karena di Yesaya, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, kalau di bagian yang tinggal tenang dan percaya kita nggak bisa lakukan, apa yang kita pasti hilang? Kekuatan kita. Your power. Kita perlu untuk diam. Dan yang kedua, apa yang membuat ketika kita kehilangan sela waktu teduh itu, apa yang kita hilang? Kita akan kehilangan yang namanya tuntunan. Yesaya 30 ayat yang ke 30 ayat 15, ayat 20, 21, kebanyakan. Ya. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti, air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Lihat, di ayat ini disebutkan dengan sangat jelas ketika kita sela, kita akan bisa kalibrasi fokus kita kepada dia, kepada Yesus. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah engkau menganan atau mengiri. Hal kedua yang saya yakin pasti hilang adalah tuntunan ini, teman-teman. Karena begitu kita berdiam, kita akan set our eyes. Fokus kita akan melihat Yesus. Setiap hari kita akan bisa merasakan Yesus. Dan ketika kita bisa terarah fokus kita kepada Yesus, maka Yesus akan bisa memberikan, dalam tanda kutip, Yesus selalu memberikan tuntunan. Saya mau garis bawah itu. Tuhan dalam diri kita selalu memberikan tuntunan kepada kita. Tetapi sama seperti kalau Anda tahu radio ya, sekarang jarang sekali radio gitu ya. Tapi kalau Anda nyetir mobil, ya, radio mulai dari 88 Hz sampai sekian Hz. Dan semuanya channelnya nggak mungkin ya kalau Anda nyalakan sesuatu tuh channelnya hilang. Enggak, semua channel itu on semua. Gimana caranya saya bisa mendengar informasi terkini tentang banjir di Surabaya waktu hujan gitu ya. Ya Anda harus putar frekuensinya, Anda harus terfokus frekuensinya di mana? 100. SS, Suara Surabaya. Supaya apa? Anda bisa dapat informasinya, Anda bisa dapat tuntunannya. Waktu banjir gitu, waktu hujan kayak kemarin itu ya. Wah, banjir nih. Oh, pendengar dari sini melaporkan bahwa di depan ada banjir. Aduh, pemirsa di depan ada banjir gitu ya. Aduh, lewat aja yang ke samping sana. Yes, jangan lewat situ, wes. Lewat bawah. Wah, ternyata lewat bawah juga lebih banjir gitu kan. Tapi ketika Anda tune in di satu frekuensi, Anda akan dapatkan informasinya, Anda akan dapatkan tuntunannya. Ini dalam konteks Anda mendengarkan radio. Tapi di dalam kehidupan, Anda perlu tune in juga ke Yesus. Supaya apa? Kita mendapatkan tuntunan. Amin. Dan kalau itu tidak tune in, apa yang hilang? Pasti hilang tuntunannya. Dan yang ketiga, sudah sangat jelas bahwa kalau kita nggak terfokus, kita nggak belajar berdiam, kita nggak sela, kita nggak bersaat teduh, punya saat teduh yang jelas, kita akan kehilangan pribadi Yesus. Sudah jelas. Kita akan terlalu disibukkan dengan segala macam. Amin, Bapak Ibu. Saya ajak kita sehari-hari ini mulai coba secara intentional. Kita mensengajakan diri menyiapkan waktu khusus gitu ya. Untuk kita berdiam, kita bersaat teduh khusus. Saya sarankan memang pribadi. Kalau berkumpul bersama keluarga kan mesbah keluarga.
Ya di situ boleh kita berdoa bersama, tetapi secara Anda pribadi Anda perlu untuk dapatkan itu. Ingat cerita beberapa saat yang lalu Ko Budi pernah khotbah bahwa kita seringkali tidak bersama Yesus. Diambil satu cerita bagaimana Maria mengajak Yesus yang masih umur 12 tahun ke Bait Allah, mempersembahkan korban di sana dan kemudian dari situ Marianya pulang dan sudah 3 hari Maria baru sadar bahwa loh Yesus tidak ada. Yesus waktu itu umur 12 tahun. Kehilangan pribadi Yesus. Jadi kita perlu untuk mulai kalibrasi lagi fokus kita. Kita perlu untuk menyiapkan waktu, bukan menyisakan waktu. Benar-benar kita siapkan waktu secara khusus gitu loh. Untuk kita mulai fokus lagi pada Yesus. Untuk kita mulai bertanya, Tuhan. Saya tadi pagi membaca sebuah artikel yang simpel. Dia bilang bahwa doa yang dia sedang membagikan tentang doa. Dan dia bilang bahwa doa yang sudah pasti didengar adalah kata-kata I don't know. Tuhan, aku gak tahu apa yang aku harus lakukan. Tuhan, aku gak tahu dalam kondisi ini tindakanku harus seperti apa. Tuhan, aku gak tahu bagaimana aku harus menghadapi hal ini semua. Aku gak tahu Tuhan bagaimana cara menyelesaikannya. Dan tidak hanya berhenti di situ. Dia lanjutkan lagi. Dia bilang bahwa selanjutnya kita perlu ngomong bahwa tapi aku percaya Engkau tahu segalanya. That's it. Itu berarti kita sedang mengarahkan fokus kita pada Tuhan. Ini yang kita perlu kerjakan saat teduh kita. Di waktu-waktu teduh kita untuk kita bisa kalibrasi fokus kita kepada Yesus. Yang pertama adalah measure or weight in the balance. Mazmur 90 ayat 12, ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hal yang pertama, waktu teduh kita perlu belajar untuk menghitung hari kita. Hitung itu bukan 1, 2, sebentar lagi tanggal 12 ya, ini ulang tahun. No, bukan di situ. Tetapi apakah dalam setiap hari Anda menemukan hal yang Anda bisa mengucapkan syukur atas apa yang terjadi? Di bagian pertama ini ketika Anda bersaat teduh, cobalah untuk temukan apa yang menjadi hal yang membuat saya bisa bersyukur hari ini. Mungkin kalau Anda saat teduhnya pagi, yang lain belum tidur gitu. Anda melihat istri Anda, wah aku bersyukur Tuhan. Engkau berikan aku istri seperti ini. Walaupun ngiler enggak apa-apa Tuhan. Engkau baik Tuhan. Dia pintar masak, walaupun cerewet. Puji Tuhan dia cerewet gitu ya. Mungkin yang lagi berdoa, yang istrinya berdoa lihat. Aduh Tuhan aku bersyukur. Engkau beri aku suami model begini. Karena aku cari di manapun, departemen store manapun tidak ada model kayak gini. The one and only model gini. Sudah baunya gak enak. Keringet, udah karu-karuan. Tapi coba temukan. Karena kalau kita tidak mencari, maka kita gak akan mendapat. Betul? Kalau kita nggak mencari hal-hal yang kita bisa bersyukur dan kita arahkan itu kepada Tuhan, maka kita akan selalu gagal dalam memahami bahwa Tuhan mengatur segalanya. Kalau kita tidak pernah belajar untuk menselidiki dalam satu hari apa yang Tuhan kerjakan, maka kita akan kehilangan. Di saat teduhmu, di waktu teduhmu, di selamu, temukan itu. Oh Tuhan, aku bersyukur hari ini aku dimarahi bosku. Ya karena memang dia itu jelek. Bukan gitunya, tapi
Aku bersyukur karena dia expose apa yang menjadi kelemahan saya. Woi, itu keren. Tapi jangan terus setiap hari rasa syukurnya adalah bersyukur karena dimarahi bos. Berarti kamu tidak pernah belajar. Dimarahi bos terus-terusan. Wah, ya memang bosnya seperti itu. Ya apa, tapi bukan ngomel ya. Tapi benar-benar mensyukuri, gratitude. Saya pernah membagikan itu tentang sebuah gratitude lifestyle. Gratitude itu bukan sekedar hanya ucapan syukur. Ekspresinya ucapan syukur. Tapi gratitude adalah bagaimana kita menerima segala sesuatunya dan kita menempatkan Tuhan dalam prioritas yang utama. Engkau mengatur segalanya Tuhan. Karena itu aku bersyukur ini semuanya ada dalam tangan-Mu. Wah, keren. Poin pertama dalam waktu teduh Anda. Measure, ukur, cari, temukan keajaiban Tuhan dalam hidupmu. Dan kalau perlu catat. Hal yang kedua Anda perlu untuk mulai lift up and praise. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Setelah Anda mulai mencari-cari, terus kemudian Anda menemukan titik-titik di mana Anda merasakan gratitude itu. That point, lift up the praise. Di sini nggak perlu harus kemudian Anda main gitar, dengan kunci-kunci yang miring-miring gitu ya. Wah, nggak perlu harus full music, tapi cukup dengan Anda berkata bahwa Tuhan, Engkau tahu segalanya. That's enough. Oh Tuhan, Engkau ajaib. Dan biasanya di poin inilah yang tadi saya bilang ketika waktu teduh saya mulai menangis. Di sisi inilah saya mulai nangis. Kenapa? Saya tahu bahwa Tuhan itu mengatur semuanya. Yang saya nggak bisa pahami gitu loh. Karena kan pandangan mata saya kecil. Apa yang saya bisa lihat ke depan saya nggak bisa tahu gitu loh. Bahkan 1 detik ke depan pun saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang saya tahu adalah dalam 1 detik ke depan Tuhan sudah ada di situ. Itu akan sama dengan 1 tahun ke depan Tuhan juga sudah ada di situ. 1 hari ke depan Tuhan ada di situ. Amin. Dan itu yang kemudian membuat saya merasa, wow, it's amazing. Biarlah kita meninggikan dia, mengatasi, kita lift up, kita benar-benar meninggikan dia. Engkau ajaib Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Enggak ada satupun yang sama seperti Engkau Tuhan. Dan biarlah pujian itu terus mengalir keluar. Hal kedua yang perlu ada dan secara intensional Anda benar-benar taruh itu ketika Anda bersaat teduh adalah meninggikan dia dan menyanyikan pujian buat dia. Dan yang ketiga, ini yang saya suka, adalah bagaimana di dalam waktu teduh kita mulai pause dan merenungkan Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat Tuhan. Pause and calmly think of that. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kapan merenungkan Taurat? Merenungkan firman kapan? Siang dan malam. Kapan Bapak Ibu? Siang dan malam. Day and night. Bahkan ada satu terjemahan, day through night. Sepanjang hari kita merenungkan firman itu. Coba kasih salam kanan kiri bilang. Ya kan? Itu satu kata yang sangat mencerminkan semuanya gitu kan. Apalagi dengan mata yang sedikit mendelik gitu kan. Jadi di saat ini, di poin yang ketiga ini waktu teduh kita perlu untuk mengunyah firman.
Yang itu akan menjadi sebuah kekuatan baru buat kita. Makanya tadi saya bilang antara Bible study, benar-benar Anda membaca sesuatu dan Anda merenungkan firman itu sesuatu yang berbeda. Merenungkan firman, kalau bagi saya secara pribadi, ini pun nggak hanya sekedar ada jatah bacaan, satu hari ini selesai, wah terus kemudian, yeay aku sudah selesai jatahku, gitu. Enggak, tapi bagaimana kemudian kita ambil ayat itu dan kita renungkan, kita terus calmly think, kita terus kunyah-kunyah sampai itu menjadi tubuh kita, sampai itu menjadi sebuah gaya hidup kita yang baru gitu loh. Sampai kemudian kita bisa merasakan begini, ya aku jalan tiap hari, ya itu Yesus. Gitu loh. Sampai di poin itu, kita perlu benar-benar secara intentional kita mau kerjakan. Karena kalau enggak itu akan lewat terus, kita akan lewat enggak karu-karuan. Jadi kita perlu ambil simple aja, ambil satu ayat. Kita breakdown, kita hafalin, terus kita mulai cari cara untuk menjadi sesuatu hal yang applicable terhadap ayat itu. Kita terus pikirkan terus, kita terus renungkan terus. Dan menurut Dr. Carolina Leaf, dia bilang bahwa ketika kita lakukan itu akan membentuk sebuah neuroplasmatik baru. Sebuah jalur pathway baru, sebuah kenyataan baru kita akan ciptakan dengan kita terus merenungkan itu. Dan prosesnya, kalau biasanya kebiasaan dibangun dalam waktu 40 hari misalkan, ya 40 hari itu baru membuka jalurnya. Masuknya adalah 90 hari dia bilang. 90 hari baru benar-benar neuropathway-nya itu terbentuk. Makanya perlu kita lakukan ini. Amin. Ayo, nggak tahu dalam satu hari ini Anda sudah di merah-merah. Wih, saya sudah offset. Jadi, ayo kita mau ambil waktu, kita mau renungkan ini. Kita mau pause, kita kemudian akan mulai membiarkan Tuhan terlibat di dalam apapun yang kita kerjakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Karena kami percaya bahwa keterlibatan kami dengan Engkau tidak hanya sekedar Tuhan menjadi sesuatu hal yang di awang-awang yang kami gak bisa kerjakan. Tapi ampuni kami kalau kami terlalu terfokus dengan hal yang tidak seharusnya kami fokuskan di situ Tuhan. Kami mau untuk kemudian Tuhan mempunyai waktu-waktu yang kami khususkan. Untuk kami kemudian mengambil waktu teduh dan membiarkan Engkau bekerja. Membiarkan Engkau mengintervensi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami percaya bahwa kehidupan kami berjalan bersama Yesus. Itu bukan sekedar sebuah slogan, tetapi kami alami terus menerus sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.